warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba membuat aplikasi menggunakan Canva. Kebetulan ini saya sudah masuk ke Canva-nya. Kebetulan saya menggunakan Canva versi desktop atau PC. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan akun di mana akunnya itu sudah saya buat menjadi siswa SMK 6 Jember. Ini saya lagi aktif sebagai siswa SMK 6 Jember. Dan kebetulan akunnya bukan akun belajar ID tapi akun pribadi. Oke, karena ini saya jadi siswa, ternyata di Canva, AI Canva-nya kita hanya bisa membuat gambar. AI-nya hanya bisa dipakai untuk membuat gambar. Nah, membuatnya gambarnya seperti apa? Sebenarnya di sini ide-ide apa aja bisa kita buat ya di versi seperti ini. Kita klik aja gambar. Nah, mau ukurannya berapa kita bisa tentukan. Misalnya saya potret seperti ini. Buat gambar ilustrasi kartun siswa-siswi berseragam hijau di depan pintu gerbang SMKN 6 Jember dengan wajah ceria dan memegang buku dan kalkulator, misalnya seperti ini. Oke, misalnya kita ingin membuat ilustrasi seperti itu, kita tidak perlu cari di Google pencarian, kita juga bisa bikin. Nah, ini sudah kita bisa jadi, tinggal pilih. Nanti tergantung prompt yang kita isikan di sini. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan, dulu bisa menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini atau Copilot. Nah, untuk akun siswa itu hanya bisa untuk gambar. Nah, gimana supaya akun Canva kita itu bisa untuk bikin coding? Nah, ini harus kita ubah. Kita nggak aktif di jadi siswa SMK 6 Jember karena kelebihannya di sini ini akun pro pendidikan. Nah, kita kembali ke akun gratisnya ini. Klik di akun gratis. Kita akan lihat, kita kembali, ini abaikan aja, tidak perlu mulai. Ini biasanya penawaran untuk mengubah akun pro. Nah, ini kita lihat uji coba pro. Cukup bayar 0. Nah, ini kita nggak usah, biarin aja. Nah, di sini ini kita lihat di sini. Di akun Canva kita itu sudah ada pilihan desain, gambar, doc, kode, klip video. Kalau kita sebagai siswa itu di siswa menggunakan belajar ID itu kita hanya bisa untuk gambar. Kita tidak bisa bikin doc. Nah, di sesi ini kita akan mencoba membuat mini aplikasi menggunakan kode. Kita lihat di sini ada banyak contoh kode-kode yang sudah pernah dibuat dan jadi template. Misalnya nih, kalkulator harga interaktif, lini masa sejarah interaktif. Nah, ini cocok biasanya kalau kita mau menjelaskan sejarah sekolah. Interaktif restoran saya, ini kita bisa pilih nih, permainan kartu. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, sekarang kita tidak pilih dulu, tapi kita berimajinasi membuat satu aplikasi. Nah, caranya gimana? Caranya saya cukup ketikkan di sini. Buat aplikasi dompetku berisi pengisian pengeluaran dan pemasukan uang. Oke, kemudian buat menu interaktif dari input, koreksi, dan hapus. Oke, tambahkan juga kategori pemasukan dan pengeluaran dengan menu untuk menambahkan, edit atau koreksi dan hapus. Tambahkan kategori. Oke, kemudian nama aplikasi dompet
KA misalnya seperti ini. Kemudian warna buat dominan hijau. Oke, kita coba sekarang seperti ini. Klik, kita tunggu. Nah, dari proses ini Canva akan membuatkan kodenya. Kita tunggu prosesnya, mungkin akan makan waktu lama karena biasanya tergantung akses internet, kemudian juga tergantung memori yang kita miliki. Karena biasanya kalau memorinya dikit pada saat bersamaan kita akses banyak aplikasi, biasanya multitaskingnya lambat. Nah, seperti ini kebetulan saya lagi akses banyak aplikasi, prosesnya bisa lebih cepat karena internetnya juga cepat, kemudian RAM-nya juga lumayan besar karena kebetulan di PC saya itu RAM-nya 20 GB, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Nah, itu kembali ke kita memanage supaya PC kita normal berjalannya. Makanya pada saat kita lagi akses seperti ini, hindari kita membuka aplikasi yang lain biar proses kecepatan datanya itu lebih cepat. Dan resources, kalau misalnya kita ada internetnya itu terfokus di aplikasi yang sedang kita jalankan ini, ya nggak tersebar ke aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini semakin banyak permintaan kita di prompt itu biasanya prosesnya akan semakin lama karena memang dia akan membuatkan versinya sendiri. Versinya sesuai dengan prompt yang kita minta. Ini kita lihat tampilannya seperti ini. Ada tambah transaksi, simpan transaksi. Oke, ini transaksi, ini kategorinya. Nah, kita misalnya pemasukan, kita coba tambahin kas pemasukan gaji bulanan. Kita tambahkan. Ini gaji bulanan ada. Bisa edit nggak? Gaji bulanan setiap hari waktu. Oke, kita coba bisa diedit. Nah, ini sudah bisa. Kategori pengeluaran. Sekarang kita klik di sini kategori pengeluaran. Makan, minum. Oke, kita tambahkan kategori. Oke, ini ada. Tambahkan lagi baju dan seragam, misalnya seperti ini. Oke, ini bisa dihapus nggak? Kita coba ya, baju seragam kita hapus. Nah, fasilitas. Nih ya, kalau seandainya prom ini nggak lengkap, ada penambahan pengurangan versi dihapus, ini pasti nggak ada. Oke ya, riwayat kita bisa lihat. Ini kebetulan belum ada riwayat transaksi, kita belum transaksi. Kita coba transaksi masuk. Ini kategorinya. Tadi kita sudah nambahin kategori, ya otomatis di transaksi ini kategorinya udah ada. Oke, jumlah misal gaji bulan Januari. Oke, tanggalnya kita bisa isi ini, simpan transaksi. Nih kita lihat, ini riwayat IR-nya muncul. Oke, nanti dia masuk. Nah, gimana selanjutnya kita supaya aplikasi ini bisa diakses tanpa kita harus masuk Canva-nya? Kita klik publikasi. Nah, ini kebetulan domainnya belum saya tentukan. Ingat, domain ini adalah nama website kita. Makanya kalau ini saya tuliskan Zamklik misalnya, ini kebetulan Zamklik sudah ada. Saya buat Pak A misalnya, Pak A. Nih, Pak A belum ada. Berarti nanti nama domainnya ini. Kemudian klik klik publikasi. Kita tunggu prosesnya. Ingat ya, jangan salah ini ya. Ini nama-nama. Ini kebetulan saya baru pertama kali membuat website. Maka dia akan nanti kita bisa bikin website lagi atau bikin aplikasi yang lain, itu nanti akan diletakkan di sini link tambahannya. Subdomain namanya. Bukan subdomain sih, rincian domainnya ya. Nanti kita bisa letakkan di sini.
Ini kita coba lihat di websitenya. Oke, nanti ini kita bisa share atau kita misalnya di HP dan sebagainya kita bisa pakai. Oke, ini selanjutnya gimana yang kita bisa lakukan? Suatu saat misalnya kita pingin ada perubahan nama websitenya bukan ini, atau misalnya tambahkan logo. Logonya misalnya saya cari di sini logo SMKN 6 Jember misalnya seperti ini. Saya mau ngambil ini atau ini deh. Saya mau ngambil ini, kita lihat alamat gambarnya di mana ini. Oke, di sini saya ambil yang SMKN 6 Jember yang ini. Klik kanan ya, klik kanan. Nah, ini alamat logo, ini alamat gambar ini. Saya copy ya, saya salin, saya letakkan di sini. Saya tuliskan ganti logo menjadi logo ini. Saya pastekan linknya yang barusan saya copy. Kita coba dia nampil nggak. Nah, prosesnya sekarang logonya ini akan dibuat. Saya akan mengganti logo SWG dengan gambar yang Anda berikan. Nah, logonya akan diganti. Oke, kita tunggu prosesnya. Logo sudah berhasil diganti. Sekarang oke, kita publikasikan, kita lihat. Nah, kita lihat logonya ganti. Ingat ya, logo ini catatannya adalah pastikan kita sudah meletakkan gambar logonya di tempat di mana tempat itu bisa diakses di semua tempat. Istilahnya sudah publik ya. Nah, kebetulan yang paling gampang meletakkan publik itu di blog atau kita letakkan di Google. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan ngajarin bagaimana membuat blog dan menambahkan gambar di blog kita. Untuk nambahkan seperti ini. Kita juga bisa nambahkan foto dan sebagainya, itu bisa kita letakkan sini. Oke, kita sudah berubah kan? Nah, selanjutnya kalau sudah berubah seperti ini, di sini belum tentu berubah. Kenapa? Karena alamat linknya kayaknya masih lama, yang lama. Belum berubah. Kita cek ya, kita refresh. Nah, masih tetap yang lama. Nah, supaya perubahannya ini sesuai di link yang sudah kita bagikan, ini kita harus publikasikan lagi. Publikasikan lagi, ditunggu lagi karena dia akan menimpa atau menindih data yang lama dengan data yang baru. Oke ya, ini sudah kita lihat di sini, kita refresh. Nah, nih. Oke. Ingat nanti di pertemuan berikutnya bagi yang sudah membuat aplikasinya, percantik aplikasi kalian dengan logo akuntansi SMKN 6 Jember dan foto-foto kalian. Demikian di sesi ini, lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.